Salam sehat. Saya Dr. Andri Lubis, spesialis ortopedi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai suatu jenis operasi yang sering disalahartikan, yaitu total knee replacement, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, penggantian sendi lutut. Padahal sebenarnya operasinya tidak seseram itu. Bukan lututnya yang diganti, tetapi permukaan sendi yang rusak yang diganti. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini adalah contoh sendi lutut kita. Di dalam sendi lutut kita terdapat meniskus atau bantalan sendi, terdapat urat-urat yang menjaga stabilitas sendi, dan juga terdapat tulang rawan yang disebut cartilage. Karena sebab-sebab misalkan secara genetik atau berat badan yang berlebih atau akibat dari cedera pada tulang rawan atau cartilage sebelumnya, maka cartilage yang tadinya mulus, seperti kalau kita makan ayam, di ujung persendiannya terdapat cartilage yang mulus, tulang rawan yang mulus yang berwarna seperti mutiara, maka tulang rawan ini dapat mengalami kerusakan. Ini yang disebut dengan osteoartritis atau perkapuran. Orang awam sering mencampur antara osteoartritis yang artinya kerusakan di sendi dengan osteoporosis yang sebenarnya merupakan penurunan massa dari tulang. Apabila sendi kita mengalami kerusakan atau osteoartritis, sekali lagi bukan osteoporosis. Kalau osteoporosis adalah kepadatan tulang yang menurun, sedangkan osteoartritis adalah permukaan sendi yang rusak, maka tulang rawan bisa mengalami cedera seperti ini atau kerusakan. Kerusakannya bisa dari ringan dan bisa lama-lama menjadi berat. Misalkan karena pertambahan umur ataupun karena berat badan yang berlebih. Sehingga kerusakan tulang rawan bisa meningkat menjadi lebih berat seperti ini. Dan pada tahap selanjutnya, maka dapat terjadi perubahan bentuk dari sendi lutut. Apabila pasien berdiri, sendi lututnya bisa menjadi O ataupun menjadi X. Pada keadaan seperti itu, maka sulit apabila kita tidak melakukan intervensi tertentu. Tentu pengobatan-pengobatan non-operatif pada tahap-tahap lebih awal sangat diperlukan, termasuk misalkan rehabilitasi dan juga mengurangi berat badan yang paling penting, dan juga melakukan aktivitas yang tidak mengakibatkan cedera pada tulang rawan sendi. Dalam hal ini misalkan sendi lutut. Akan tetapi apabila kerusakannya sudah demikian berat, di mana tulang rawan sudah sangat mengalami kerusakan berat, dan sudah terjadi perubahan kesegarisan dari sendi lutut, maka apabila tetap sakit, pasien ataupun orang tadi kadang-kadang memerlukan total knee replacement yang disebut penggantian sendi lutut. Nah, di sini yang sering salah kaprah. Beberapa orang mengira lututnya akan diganti, padahal tidak demikian. Yang diganti atau dilapisi adalah permukaan sendi. Permukaan sendi yang mengalami kerusakan seperti ini akan dibuang dan diganti dengan implan. Tentu saja pada saat dibentuk tidak dipotong secara sembarangan, harus diukur dengan presisi yang baik agar setelah operasi bentuk sendi lututnya menjadi lebih lurus. Jadi permukaan yang rusak tadi dibuang dan diukur sehingga implan yang nantinya akan dipasang itu dapat dimasukkan. Misalkan seperti ini. Ini adalah implan contohnya. Ini hanya suatu model, jadi ini kecil. Ini pada ujung dari tulang paha. Demikian pula akan dipasang implan pada ujung dari tulang kering. Dan diantaranya akan dipasang campuran polietilen yang kuat, semacam
sejenis plastik yang kuat di antara permukaannya. Dan diharapkan nantinya terjadilah bentuk yang lebih baik dari sendi lututnya, lebih lurus dan dapat bergerak dengan lebih baik kembali. Ada beberapa jenis implan tentunya, dari mulai yang sederhana sampai yang bisa dengan ada putaran atau rotasi yang lebih membuat pasien lebih nyaman. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan total knee replacement bukan berarti lututnya betul-betul diganti dengan yang baru. Atau kadang-kadang orang mengatakan diganti tempurungnya. Bukan demikian. Di sini ada tulang lagi, disebut tulang patella atau cap bone. Seandainya patelanya pun rusak, bukan berarti patelanya diganti. Tetapi permukaan di belakang patella yang rusak, itu yang diganti. Sehingga diharapkan dengan persendian yang baru seperti ini, seseorang dapat beraktivitas dengan baik. Apabila operasi total knee replacement dilakukan dengan baik, maka tentu hasilnya akan baik dan bisa beraktivitas kembali dengan hasil yang lebih baik. Tetap harus diingat, sekalipun sudah dilakukan operasi total knee replacement, harus dijaga agar tidak terdapat peningkatan berat badan yang berlebih, supaya implan yang dipasang ini menjadi lebih awet. Dan ingat bahwa ini adalah pilihan terakhir. Jadi bukan pilihan pertama pada suatu keadaan osteoartritis atau perkapuran sendi lutut. Umumnya operasi ini dilakukan apabila semua cara sudah tidak berhasil dan boleh dikerjakan pada pasien yang berumur di atas 65 tahun. Jadi ini bukan untuk pasien berusia muda, tetapi untuk pasien yang berusia di atas 65 tahun. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.